Jadi kami tuh kalau udah cerita itu Masya Allah aja berdua. Kapan ya kita bisa ke Mekah? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Nama saya Wulan Lestari, ibu dari 2 orang anak yang ikut umroh kemarin. Alhamdulillah semua berjalan lancar, dari berangkat sampai pulang sehat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Yang satu khawatirannya tuh seperti apa suasana di sana, saya belum bisa membayangkan ya. Dari bawa gendongan sampai bawa stroller, troli itu sudah dipikirkan mau seperti apa lagi pas tawaf dan sa'i. Tapi saya insya Allah yang dipikirkan harus bawa gendongan, harus bawa dorongan, harus bawa perlengkapan yang komplit seperti apa, yang seperti biasanya travel, tapi ternyata nggak banyak dipakai. Saya cukup dengan 1 gendongan saja. Nah itu, jadi waktu pas tawaf ya Kak, waktu pas tawaf, sa'i, alhamdulillah di strollernya cuma sebentar. Yang lamanya di gendongan, 7 putaran saya gendong. Tapi nggak ada rasa lelah, rasa capek, itu nggak, semua terobati ya dengan melihat Ka'bah sendiri. Itu Masya Allah lah pokoknya ya. Lillahi ta'ala, karena Allah, niatnya itu aja. Jadi kami tuh kalau udah cerita itu Masya Allah aja berdua. Kapan ya kita bisa ke Mekah? Kalau udah cerita ini terharu banget ya, udah langsung keluar gitu. Jadi begitu Mama ngajak, ibu neneknya Raffi ngajak, ayo berangkat, tapi perasaan takut gimana gitu ya, terutama izin suami. Tapi ya kalau karena niatnya sudah kuat, Allah mengizinkan, alhamdulillah semuanya dikasih lancar. Jadi dari berangkat, dari urusan surat menyurat, dari paspor, dalam perjalanan, semua alhamdulillah saya tidak pernah merasakan khawatir yang dikhawatirkan dan tidak terjadi gitu. Jadi begitu, kalau saya sendiri begitu ngeliat Ka'bah, Pak Ustadz di jalan ya, jalan begitu saya pintu masuknya tuh ya apa ya, ya pas di eskalator turun ke bawah itu ngelihat, Masya Allah, itu saya ngelihat Ka'bah atasnya gitu, karena itu posisinya kita di atas ya tadi ya, posisinya di atas. Jadi saya ngelihat Ka'bah segede gini, tapi besar sekali. Kak, itu Ka'bah gitu. Ya Allah, gitu, itu yang nggak bisa, perasaannya udah Masya Allah lah. Yang aduh udah deh, kayaknya nggak bisa saya utarakan. Bahagia dimanapun nggak bisa dibandingin dengan melihat Ka'bah yang Masya Allah lah. Udah ya seperti itu. Sampai menangis. karena apa namanya, udah perasaan itu nggak bisa
kayak nggak bisa dibendung lagi sampai teriak sendiri. Kan pertama kali lihat Ka'bah tuh kayak di foto gitu kan, pas melihat ke sana iya sama kayak foto, tapi pas mendekat ke Ka'bahnya baunya tuh harum, terus pas ke sana enak, pas pokoknya enak gitu. Cita-citanya dulu pengen naik pesawat, tapi sama Allah dikasih bonus nggak ke Mekah. Maknanya bahwa kita kecil di bumi ini, kita hanya sekecil apa ya, tidak bisa dibayangkan. Kita tuh hanya manusia yang hanya butuh pertolongan Allah semuanya. Jadi apapun yang kita inginkan, apapun yang akan kita lakukan, terus harus punya niatan karena Allah. Insya Allah semua Allah bantu. Itu hikmahnya dan makna hidup setelah umroh itu udah Masya Allah deh. Perubahan hidup ya yang saya rasain tuh setelah berangkat. Alhamdulillah sih, jadi ngerasa hidup lebih baik, hidup lebih oh iya, saya hidup tuh karena Allah gitu. Kesulitan apapun, kalau misalnya minta tolongnya sama Allah, akan lancar, insya Allah. Seperti itu. Jadi makna yang kemarin saya berangkat sama anak-anak luar biasa. Itu yang nggak bisa tergantikan. Kalau Raffi, alhamdulillah. Allah, saya bilang memang setiap manusia tidak ada yang sempurna, tapi menurut saya punya anak yang sempurna. Dari TK, SD itu yang namanya sholat dan mengaji itu sekarang sudah mendarah daging. Jadi udah tiangnya, aduh saya nggak kuat kalau ceritanya. Kalau cerita tentang kehidupan kayak gini, kayaknya Allah tuh kasih kemudahan dan kelancaran untuk perjalanan sebelum umroh ini. Memang sudah punya bekal sebelumnya. Jadi dikepengen sekali, mah hayu berangkat tuh sudah ada dalam benaknya. Jadi Allah kasih jalan, Allah kasih tunjuk. Berangkat, alhamdulillah. Setelah pulang, alhamdulillah makin soleh. Tidak bisa diungkapkan sih sebetulnya. Bahagia lahir batin itu memang bener-bener gitu. Yang karena di sana ada yang bilang kan, kalau misalnya jangan ada ungkapkan kata-kata tidak enak, jangan ada mengeluh gitu. Semua pokoknya bahagia. Jadi saya niatnya gini, waktu dalam hal kecil aja, makanan. Kami di sana, Kak, iya, Kak, pokoknya ada kita nanti makan ya, kita makan ini ya. Tapi jangan bilang nggak enak ya. Jadi harus bilang ini enak, apapun itu yang dimakan atau yang dihidangkan. Jadi alhamdulillah di sana kami merasa nikmat makan walaupun apa menunya Masya Allah. Tapi karena kita sudah niat ucapkan nikmat, alhamdulillah itu semuanya kita ngerasain nikmat. Itu soal makanan di Madinah ataupun di Mekah semua sama. Pengen bisa hatam Quran gitu ya, kayak ngebanggain orang tua biar bisa masuk surga gitu ya. Jadi anak yang baik aja sampai kapanpun, jadi anak yang berbakti kepada orang tua itu aja.
Harapan kedepannya ya Allah, bukakanlah pintu Ka'bah untuk kami. Datangkanlah kesempatan itu berkali-kali. Saya menginginkan berkali-kali. Walaupun dengan situasi yang bagaimana, situasi yang kayaknya nggak mungkin berangkat ke sana. Tapi insya Allah kalau Allah mengizinkan, insya Allah kita datang ke sana. Jadi kami insya Allah akan datang lagi ke sana. Dengan satu tujuan, niat karena Allah Ta'ala.